Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Gimana kalian, kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang belum makan, makan dulu. Yang masih beraktivitas, semangat ya. Dan yang punya unek-unek dikeluarkan, biar nggak jadi pikiran ya. Oke, beberapa saat yang lalu ya guys, aku tuh lihat atau ada ini aku nonton live-nya Miss Yuni ya. Live-nya Miss Yuni. Ini miris banget sih guys. Jadi itu ada seorang pekerja migran ya. Itu udah bekerja selama 11 tahun gitu. Terus 11 tahun itu uangnya itu pas ditanya sama Miss Yuni, kalian punya apa? Kamu punya apa semenjak kalian bekerja 11 tahun itu? Dan dia menjawab tidak punya apa-apa. Dan ditanya uangnya kemana, dia bilang habis untuk keluarga. Contohnya bantu adik, ya bantu saudara ya kan. Kalau udah nangis katanya dia tuh gak tega. Sebenarnya kayak miris banget sih guys kalau dipikir-pikir kayak gini. Kita yang kerja, yang di rumah cuma modal nangis saja dapat duit gitu, ya kan? Dia memanfaatkan atau keluarganya ini memanfaatkan kakaknya ya, memanfaatkan kakaknya untuk mendapatkan keuntungan dari kakaknya ini. 11 tahun itu tidak sebentar ya, ini waktu yang sangat lama. 11 tahun guys, bukan 11 hari ya, 11 tahun ataupun bukan 11 bulan. 11 tahun guys, bayangin dia nggak punya apa-apa, cuma buat bantuin adik-adiknya gitu doang, ya kan? Sebenarnya jangan seujung juga sih, ini nggak semuanya keluarga tuh kayak gitu ya, tapi itu sebagian besar keluarga itu banyak guys yang kayak gini, sebenarnya tuh banyak. Tapi ini tuh aku kasih contoh salah satunya ya, waktu kemarin aku denger live-nya Miss Yuni itu. Terus setelah itu si Miss Yuni itu memberi pencerahan. Takutnya emang saya di sini sih pro ke Miss Yuni ya, saya mendukung Miss Yuni. Soalnya kenapa? Memang dia itu keluargamu, memang dia itu darah dia juga mengalir di badanmu karena dia itu adalah adikmu. Tapi alangkah baiknya kamu itu berjaga-jaga untuk diri sendiri gitu guys. Soalnya apa? Enggak semua keluarga. Mungkin sekarang sampean itu kamu itu masih dilulu karena apa? Kamu masih punya duit gitu loh. Jadi dia itu menghormatimu ya kan, baik sama kamu minta tolong apa dia tuh mau. Kenapa? Ya karena kamu punya duit gitu loh. Tapi coba nanti lain kali atau suatu saat kamu tidak mempunyai apapun ya, tidak punya uang atau apa, kamu tidak bekerja dan kamu pulang ke Indonesia, siapa yang mau kamu andalkan? Keluarga atau saudara jangan pernah mengandalkan atau jangan pernah bermimpi dia akan membantumu ya. 1001. Adapun itu hanya 1001 dan itu jarang ada orang yang beruntung. Gitu loh. Soalnya ada juga cerita ya, yang waktu itu tuh banyaklah cerita-cerita berseliweran kayak gini. Waktu dia masih kerja jadi PMI di Hong Kong ya, itu semua uangnya tuh di rumah, ya kan? Orang rumah semua menghormatinya. Setelah dia pulang, sakit pun tidak ada yang merawat. Nggak usah saudara deh. Ada lagi cerita ya, itu seorang anak, ya kan? Ada seorang ibu, itu single parent ya, udah bercerai sama suaminya tuh meninggal atau emang bercerai hidup, aku sih nggak tahu ya. Intinya ibu ini single parent. Terus disekolahin lah anaknya sampai tinggi jadi sarjana lah. Kalau nggak salah tuh dokter ya, kalau nggak salah tuh dokter. Alhasil karena ibunya ini memperhatikan atau mementingkan anaknya sendiri itu, ya kan, dia tidak menikah guys. Jadi semua uangnya itu tuh benar-benar pure buat pendidikan anaknya. Setelah dia tua, dia pulang di KPW enggak. Kayaknya tuh gimana ya? Terus datang ke wisudanya pun apa namanya, karena mungkin si ibunya ini kurang gaul kali ya, berbeda sama orang-orang yang punya lainnya. Jadi si anak ini malu gitu loh. Jadi dia bilang sama teman-temannya, ini tuh pembantunya dia. Sakit banget gak sih tuh? Sakit banget kan? Itu jadi anak dokter juga nggak pantas sih, soalnya nggak ada halang buat apa jadi dokter. Akhirnya di situ ibunya sakit lah, ya kan? Sakit hati, maksudnya ibunya sakit hati, dan lantas dia tuh bercerita sama tetangga-tetangganya gitu guys. Maksudnya dia tuh berkeluh kesah, kenapa kok kayak gini, anakku kok kayak gini, aku kerja di sana banting tulang itu emang buat dia, setelah aku pulang ngobrol pun nggak mau, menatap pun tak mau gitu loh. Sedih banget kan? Jadi buat kalian ya, ini pelajaran yang bisa diambil tuh banyak banget. Satu, selagi kalian sehat, selagi kalian masih sehat, kerja dan punya rezeki, tabung buat diri sendiri. Kamu boleh membantu keluargamu, saudara ataupun anakmu, tapi jangan kamu jor-joran gitu loh. Paling tidak kamu punya dana pensiun di masa tuamu ya.
kerja, cari buat usaha, dan lalu pulang ke Indonesia. Kalau mereka tidak memperhatikanmu atau mereka tidak mereka mengabaikanmu ya, itu ya terserah mereka, asalkan kamu udah punya pemasukan. Karena kita ya tidak selamanya itu di Hong Kong, atau tidak akan selamanya kita menjadi pekerja migran ya, itu tidak selamanya. Jadi gunakan uangmu sebaik mungkin, boleh membantu asal jangan terlalu over ya guys. Kamu juga harus mementingkan dirimu sendiri sebelum kamu mementingkan diri orang lain gitu. Kamu harus melihat sisi yang baik dulu, dan habis itu kalau kamu mau bantu-bantulah. Tapi jangan terlalu over seperti mbaknya ini ya, 11 tahun dia tidak punya apa-apa. Sebenarnya kalau 11 tahun ini, kalau emang dia benar-benar nabung atau dia benar-benar punya penghasilan buat dia sendiri ya, atau dia memprotek dirinya sendiri, ini dia pasti sudah kaya raya guys. Tapi ya itulah yang namanya saudara ya. Jangankan saudara yang sekandung, kadang ada ipar atau sepupu ponakan gitu, kalau minta udah nangis, kita udah nggak bisa apa-apa kan, kasihan, ya udahlah kasih aja. Tapi ya itu jadi kelemahan kamu gitu loh, kalau dia ngomong sambil nangis ya udah dikasih gitu. Jadi gimana ya, dia tuh tahu gitu, asalkan dia nangis kamu pasti kasih gitu. Jadi jangan dikebiasain ya guys. Sebenarnya aku juga kayak gitu kok. Soalnya kalau prinsip saya ya, saudara-saudara tapi uang tidak ada yang bersaudara gitu. Kalau adik-adikku pinjem gitu, tetap aku minta. Soalnya apa? Ya itu tadi, kalau dia dari awal dia bilangnya minta, saya akan kasih tapi tidak seberapa. Itu atau kasar ngomongnya seikhlasnya wae ya, seikhlasnya. Tapi kalau seumpamanya dia ngomong pinjem, saya bakal tagih, karena apa, itu hutang gitu loh. Walaupun dia adalah adik kandungku, itu nggak bisa ya, harus dikembalikan. Beda lagi kalau kamu kasih gitu. Kalau kamu kasih nggak perlu lah kamu kasih banyak-banyak. Toh juga kasih itu kan, kalau ngasih uang ke mereka itu kayak uang cuma-cuma kan. Ya mau nggak mau seberapa pun dia mereka harus terima, karena ini kamu tuh dikasih gitu loh, bukan dia dia minta terus kamu kasih, enggak gitu loh. Walaupun dia bilang minta gitu, ya kalau kamu punya kamu kasih, tapi jangan terlalu over ya. Jangan terlalu setiap dia minta kamu kasih, setiap dia minta lagi kamu kasih, itu nanti lama-lama jadi kebiasaan kan, dan dia akan bergantung sama kamu ya. Jadi di sini paham ya, lebih baik simpen di sini. Di Hongkong juga banyak kok, kamu bisa buka tabungan ya, kamu simpen di situ, ataupun kamu bisa simpen cash, itu juga bisa. Jadi jangan tergantung sama orang lain. Soalnya saya punya pengalaman pahit banget. Ini sebenarnya bukan salah adik saya sih, tapi salah orang yang tidak bertanggung jawab itu. Karena adik saya, menurut saya itu terlalu lugu ya. Jadi uang saya nggak banyak, tapi ya lumayan. Kerja ya setengah bulan lah, setengah bulan kerja. Lebih dari setengah bulan, lebih dari setengah bulan kerja ya. Uang aku titipkan, karena waktu itu aku tidak punya tidak punya rekening, karena waktu itu posisinya rekeningnya itu atau m-banking ya sedang bermasalah, jadi aku belum sempat ke bank ya. Akhirnya aku titipin ke adikku, itu bertujuan kalau aku butuh adikku bisa langsung bantu aku kirim-kirim, karena emang sebelumnya aku bang percaya banget sama adikku itu, sama orang hahingan itu satu ya kan. Dan akhirnya adikku dirayu lah, karena dia tahu dia itu siapa, jadi dia nggak berani. Cuman di sini salahnya adikku tidak mau memberitahuku dulu ya. Dia tuh salahnya di sini gitu. Itu duitku, itu punyaku. Kalau mau pakai atau apa harusnya bilang, tapi adikku nggak. Soalnya apa? Ya itu tadi, karena dirayu sama omongan manis hahingan saat itu gitu loh. Dan kayaknya sampai sekarang pun belum lunas. I don't know. Tapi sumpah demi Allah ya, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan rela atau tidak akan ikhlas sampai dia menutup matanya dia, sampai dia dikubur di liang lahat. Saya tidak akan tidak akan ikhlas ya, dunia akhirat saya tidak akan ikhlas di situ. Di situ pertama kali saya dihancurkan kepercayaan saya sama keluarga saya ya, atau terutama nih adikku nih, sama hahingan satu. Jadi sekarang tuh saya susah banget percaya kalau masalah duit guys gitu. Mau kalau keluarga pun sebenarnya saya juga sekarang jarang ngasih ya, kecuali bener-bener urgent banget gitu aku pasti kasih. Tapi nggak seperti dulu yang setiap bulan harus ngasih, enggak. Setiap bulan aku kasih, cuman ini mungkin buat keperluan rumah aja gitu, kayak bayar lampu atau emang ada yang perluan mendesak. Cuman kalau uang bener-bener percuma, uang cuma-cuma gitu ngasih, itu jarang sih aku. Sekarang udah jarang banget. Dulu iya, tapi sekarang jarang. Kenapa? Karena aku juga memikirkan diriku di sini sendiri guys. Aku tidak membenarkan atau tidak membiasakan keluarga aku di rumah menunggu hasil transferan dariku. Saya tidak mau di setir ya. Jadi alangkah baiknya cara aku ini dipakai ya guys. Kalau benar-benar urgent kamu boleh deh. Jangan bilang kamu takut sama keluargamu kayak gini-gini, enggak ya. Jangan kayak gitu ya. Ini akan merugikan kamu sendiri.
Oke, pelajaran yang diambil hari ini ya, yang harus diambil hari ini, sayangi dirimu sendiri. Sebelum kamu membantu orang lain, kamu harus membantu dirimu sendiri. Sebelum kamu melihat orang lain, kamu harus melihat dirimu sendiri. Ini baik atau tidak untukmu, dan kamu akan mengerti karena kamu sudah dewasa. Oke guys, thanks for watching, dan jangan lupa di subscribe ya buat kalian pengikut-pengikut lama. Terima kasih banyak. Yang pengikut baru jangan lupa subscribe ya, dan nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.